Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita di pelajaran ke-19 dengan judul Al-Wuqufu fi Arafat. Wukuf di Arafah di wahdah ke-10. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiwar percakapan baina al-ab wa al-ibn. Ada percakapan di antara ayah dan anaknya. Tolong diperhatikan gambar penanya karena akan diarahkan ke kalimat-kalimat yang gharibah atau kalimat-kalimat kosakata yang baru. Ista'id laqad bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat. Ista'id, bersiaplah wahai anakku. Laqad bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat. Sungguh mobil-mobil itu telah bergerak menuju Arafah. Bada'a, mulai. Kemudian tataharrak, fi'il madinya taharraka. Kemudian fi'il mudhari'nya yataharraku. Taharraka yataharraku, bergerak. Al-ibnu, ana mushtaqun lil wuqufi bi Arafat. Saya rindu untuk wukuf berdiri di Arafat. Mushtaqun, rindu. Wa adkuru qawla rasulina al-karim al-hajju Arafah. Dan saya teringat perkataan Rasul kita yang mulia, al-hajju Arafah. Al-abbu, kullu haula'i al-muslimina sayajtami'una al-yawma fi Arafat. Seluruh muslim akan berkumpul hari ini di Arafah. Al-ibnu ma ajmala mandarahum wahum bilibasi al-ihrami al-bayda la farqa baina goni wa fakir. Ma ajmala mandarahum, betapa indahnya pemandangan atau penampilan mereka. Wahum bilibasi al-ihram, dan mereka mengenakan pakaian ihram al-baydo, yang putih. La farqa baina goniyin wa fakirin, tidak ada bedanya di antara orang kaya dan orang fakir. Farqa, beda. Al-abbu, laqad ja'u min kulli makanin li adai hadha rukni al-muhim min arkani al-islam. Sungguh para muslim tersebut telah datang
telah datang dari setiap tempat yang berbeda liadai hada rukni al-muhim, untuk melaksanakan rukun yang penting ini, min arkani Islam, rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Al-Ibnu, wa madza sataf'alu ba'dal wuqufi bi Arafatil yaumi ya abi? Dan apa yang akan kita lakukan setelah wukuf di Arafah hari ini, wahai ayahku? Al-abbu, ayahnya menjawab, ba'da ghurubi syamsi sanarji'u ila Mina. Setelah matahari terbenam, ghurub, terbenam, sanarji'u ila Mina, kita akan pulang ke Mina. Wa fi tariqina sanatawaqqafu fi Muzdalifah, dan ketika kita di jalan, sanatawaqqafu fi Muzdalifah, kita akan berhenti di Muzdalifah. Tawaqqafa, yatawaqqafu, berhenti. Al-ibnu, sanajma'u al-hasa di rajmi asyaitani fi jamarat, kita akan mengumpulkan batu-batu kecil. Al-hasa, batu-batu kecil. Kita akan mengumpulkan batu-batu kecil untuk merajam setan-setan di tempat yang namanya Jamarat, seperti di gambar ini. Kemudian al-abbu, ajal. Ajal artinya na'am, iya. Wa ba'da dzalika sanadhabu lin-nahri, dan setelah kita merempar batu-batu kecil tadi, kita akan pergi untuk menyembeli hewan kurban. Summa natawajjahu ila Makkah litawafi al-ifadah insyaallah. Kemudian setelah kita menyembeli hewan kurban, kita akan pergi, natawajjah, pergi, ila, ke Makkah, litawafi al-ifadah, untuk tawaf ifadah insyaallah. Al-ibnu, wa mata al-idu ya abi, dan kapan tiba, wahai ayahku? Al-abbu, godan, besok. Al-ashiru min Dzulhijjah, godan besok tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Idul Adha inda jami'i al-muslimin, Idul Adha untuk seluruh kaum muslim. Al-ibnu idun mubarakun biidnillah, hari Id mubarak dengan izin Allah. Thayyib, kita langsung masuk ke latihan tadribat syafahiyah, muhadasatun muwajjahah, as'ilatun 'alan nas, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita bahas bersama tadi. Alif, soalun, pertanyaan. Hal bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat? Apakah mobil-mobil itu berangkat atau bergerak menuju Arafah? Jawab, na'am, iya. Bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat, mobil-mobil itu mulai bergerak menuju Arafah.
Perlu diingat, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami teks yang kita bahas tadi. Nah, di nomor 2 ada kosakata labisa. Labisa yalbasu artinya menggunakan atau memakai. Kemudian di nomor 3 marro yamurru artinya melewati. Di nomor 4 ada al-haso seperti yang sudah kita bahas, artinya itu batu kecil. Di nomor 5 ada kalimat yahtafilu, merayakan atau berpesta. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Su'alun ila aina taharrakat as-sayyarat. Mau kemana pergi atau bergeraknya mobil-mobil itu? Jawab, taharrakat as-sayyarah ila Arafah. Mobil-mobil tersebut pergi menuju Arafah. Nah, contoh selanjutnya di nomor jim. Soalun mata yabda'u Idul Adha, kapan dimulainya Idul Adha? Jawab, yabda'u Idul Adha fi ashir min Dzulhijjah. Idul Adha dimulai pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Selanjutnya di bagian nomor 2, do' as'ilatan 'alan nas. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari teks yang telah dibahas tadi. Is'alni alif idza bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat. Nah, apabila mobil-mobil itu mulai bergerak di atau menuju Arafah. Baik, untuk contoh ini kita diperintahkan untuk membuat pertanyaan mengenai mobil yang mulai bergerak menuju Arafah. Nah, bagaimana membuat pertanyaan mengenai hal tersebut? Nah, tentunya memerlukan huruf atau kata tanya. Dan kata tanya yang dipakai oleh contoh ini adalah huruf hal, yang artinya apakah. Hal bada'at as-sayyarat tataharraku ila Arafah. Apakah mobil-mobil itu mulai bergerak menuju Arafah? Nah, mim, ba, ada kalimat di dalam kurung ila dan aina. Ila aina bada'at as-sayyaratu tataharrak. Menuju kemana mobil-mobil itu mulai bergerak? Jadi intinya di sini kita harus membuat pertanyaan dari potongan teks yang telah dibahas tadi dengan menggunakan kata tanya yang tersedia di huruf ba yang berada di dalam kurung, sebagaimana telah kita bahas di contoh yang tadi, di contoh pertama tadi. Coba nomor 1 6 sama nomor 2 an wuku an waqtil ladzi sanarji'u fihi min Arafatin ila Mina. Nah, di sini kita
diperintahkan untuk membuat pertanyaan mengenai waktu yang digunakan untuk pulang ke Arafah menuju Mina. Nah, bagaimana membuat pertanyaan tentang hal tersebut? Nah, kita menggunakan huruf yang tersedia di dalam kurung ini. Di dalam kurung ini ada huruf ila, dan di dalam kurung ini ada kalimat ila aina. Kita gunakan kalimat ini, kemudian kita gabungkan dengan potongan teks dari teks yang telah dibahas tadi. Jadi ila aina sanarji'u fihi min Arafatin ila Mina. Nah, seperti itu cara mengerjakan latihan tersebut. Di nomor 5 yang dilingkari, an mau'id ihtifali al-muslimin bi'idil adha. Ini disuruh membuat pertanyaan tentang waktu merayakan Idul Adha bagi para muslimin. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, as'ilatun amah, pertanyaan-pertanyaan yang umum. Hal adaita fariidatal hajj, apakah kamu telah melaksanakan haji? Pertanyaan ini sifatnya umum. Pertanyaan ini sifatnya umum, jadi bisa dijawab sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kita lanjut ke nomor 5. Is'al binafsik istaqbalta ahadal hujjaj alladzina adu min ada'i faridatil hajj, ma as'ilatul lati yumkin an tas'alaha lahu lita'rifa ma fa'alahu wa ma syahadahu wa ma sya'ara bihi fil hajj. Di sini kita jikalau kita bertemu dengan salah satu orang yang mengikuti ibadah haji dan mereka pulang dari ibadahnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan antum tanyakan kepada mereka mengenai apa yang mereka lakukan di sana, dan apa yang mereka saksikan di sana, dan apa yang mereka rasakan ketika berada di sana. Nah, jadi membuat sebuah pertanyaan mengenai penyambutan salah satu haji ketika mereka pulang dari ibadah haji. Nah, selanjutnya di nomor 6, ar-ruq takallam, berbicaralah. Ar-ruknu al-khamis min arkani dinina al-islam, berbicaralah mengenai rukun yang kelima dari rukun-rukun di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nomor 2, ihtifalu ahli baladika bi istiqbali al-hujjaj, apa yang dilakukan masyarakat di
negara antum ketika menyambut para jamaah haji. Nah, begitu artinya. Kita lanjut saja ke pelajaran selanjutnya, ke pembelajaran ke-20. Di nomor 1, as'ilatun wa ajwibah. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Takallam musta'inan bis-suwari wal kalimati kama fil amsilah. Berbicaralah dengan menggunakan atau dengan bantuan gambar-gambar dan kalimat-kalimat sebagaimana contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini ada gambar, ya seperti biasa ada gambarnya. Ini gambarnya. Kemudian ada kalimatnya. Kalimat yang pertama, as-sayyaratu tataharrak, mobil-mobil bergerak, bil hujaj, dengan para jamaah haji, ila Arafat, menuju Arafah. Jadi buatlah pertanyaan sekaligus jawabannya dengan menggunakan bantuan yang berupa gambar dan kata-katanya. Di sini sudah ada contohnya. Contoh bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan sekaligus jawabannya. Pertanyaan dan jawaban ini kita dapatkan dari gambar yang kita lihat dan kalimat yang kita gunakan. Contohnya nomor 1, ila aina bada'at as-sayyaratu tataharrak, menuju kemana mobil-mobil itu bergerak. Jawabannya bada'at as-sayyaratu tataharraku ila Arafat. Mobil-mobil itu mulai bergerak menuju Arafah. Nah, seperti itu cara mengerjakan latihan ini. Digambar sama Numiah 180 ada kalimat as-sufun tusri'. As-sufun jama', mufradnya safinah, artinya perahu seperti yang digambar. Tusri' cepat. Nah, bil junud jama', mufradnya jundun, prajurit. Kemudian al-ma'rakah pertempuran. Nah, di gambar selanjutnya ada kalimat atau kosakata al-hafilat. Al-hafilat jama', mufradnya al-hafilah, bus seperti yang digambar, ada gambarnya. Ila jami'ah universitas. Nah, al-qitarat artinya kereta. Al-qitarat jamak, mufradnya qitar. Tasiru berjalan. Saro yasiru birrukab dengan para penumpang. Ila mahattoh stasiun. Kemudian di gambar selanjutnya ada kalimat ad-darajat. Ad-darajat artinya sepeda. Kemudian al-mal'ab lapangan.
Di gambar selanjutnya ada kalimat at-thairat, artinya kapal-kapal. Di sini ada gambar kapal 1, 2, dan 3. Makanya di sini ditulis at-thairat. Jamak mufradnya thairah. Tatiru, toro, yatiru, terbang. Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Nomor 2, tahwil. Hawil al-jumal al-atiyah kama fil misalain. Rubahlah jumlah di samping ini sebagaimana contoh. Misalu nomor 1, contoh nomor 1, sayajtami'u jami'u haula'il muslimina fi Arafat. Akan berkumpul seluruh para muslimin di Arafah. Kullu haula'il muslimina sayajtami'una fi Arafah. Seluruh para muslimin mereka akan berkumpul di Arafah. Kemudian contoh yang di nomor 2, sayan jahu jami'u haula'i talamidzat fil imtihan. Seluruh atau semua para murid perempuan akan lulus dalam ujian. Kullu haula'i at-talamidzat sayanjahna fil imtihan. Seluruh para siswi mereka akan berhasil dalam ujian. Nah, jika kita perhatikan kedua contoh ini, kita akan menemukan cara bagaimana mengubah kalimat yang disuruh untuk diubah. Nah, coba kita perhatikan di contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini dia kalimat yang harus dirubah. Bagaimana merubahnya? Cara merubahnya kita perhatikan kalimat di bawahnya. Nah, kalimat di bawahnya ini agak sedikit berbeda. Di kalimat di bawahnya ini kita hanya menambahkan kalimat kullu haula dan para pelakunya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua itu para pelakunya. Pelaku yang dicontoh nomor 1 ini yaitu muslimin. Nah, kita lihat kembali di contoh nomor 2. Di contoh nomor 2 sama cara mengubah kalimatnya. Kita menambahkan kalimat kullu haula'i serta menambahkan pelakunya. Pelaku yang berada di dalam contoh nomor 2 ini adalah at-talamidzat. Jadi kita menambahkan kalimat kullu haula sekaligus pelakunya. Baik, kita praktekkan atau kita tiru kedua contoh tadi di latihan nomor 1. Sayal abu jami'u haula'i al-laibina fil mubarah. Seluruh para pemain mereka akan bermain di dalam perlombaan. Nah, di sini kita harus menemukan pelakunya. Pelakunya di soal nomor 1 ini yaitu al-laibin, yang artinya para pemain.
Nah, telah kita temukan pelakunya, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya, kita gunakan kalimat kullu haula. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tulis pelaku yang telah kita temukan tadi. Sehingga menjadi kullu haula'i la'ibina sayal abu fi mubarah. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya ke latihan nomor 3. Robtun irbit baina kulla jumlataini mimma ya'ti kama fil misalain. Hubungkanlah kedua jumlah atau kalimat sebagaimana contoh di bawah ini. Misal, contoh, manzoru al-hujjaj jamil. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, al-hujjaju bimalabisi al-ihram. Para jamaah haji menggunakan pakaian ihram. Kita lanjut. Ma ajmala mandoro al-hujjaj wahum bimalabisi al-ihram. Betapa indahnya pemandangan para jamaah haji yang menggunakan pakaian ihram. Nah, perlu kita perhatikan di sini cara menghubungkan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Nah, cara menggabungkan kalimat yang pertama yang kedua itu kita menggunakan kata ma'ajmala, kemudian ditambahkan dengan hum, karena kalimat al-hujjat di sini adalah mudzakkar, makanya di sini ditulis hum. Nah, coba kita lihat di contoh nomor 2. Di sini ditulis hunna karena kalimat sebelumnya itu adalah muannas, yaitu al-banat. Makanya ditulis hunna di sini. Nah, terus bagaimana kita mendapatkan kalimat ajmala ini? Kita dapatkan kalimat ajmala ini di akhir kalimat yang pertama, yaitu jamil. Yang ini. Nah, kalimat jamil ini kita hapus ya-nya, kemudian ditambahkan alif di depannya. Nah, sehingga jadilah ma'ajmala. Nah, kita praktekkan rumus tadi di nomor 1. Al-la'ibani sari'ani. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, al-la'ibani bimalabisi ar-riyadah. Nah, untuk membuat atau untuk menggabungkan kalimat yang pertama dan yang kedua ini, kita memerlukan huruf ma. Jadi kita tulis huruf ma, kemudian ditambahkan dengan kalimat akhir dari kalimat pertama. Kalimat akhir dari kalimat pertama di sini adalah
sari'ani. Nah, berarti kita hapus ya-nya dan ditambahkan alif di depannya. Nah, sehingga menjadi ma asro'a al-laibani. Nah, kemudian kita perlu lihat al-laibani ini dua orang, berarti kita menggunakan kalimat huma. Ma asro'a laibani wahuma bimalabisi ar-riyadah. Nah, seperti itu cara mengerjakan latihan ini. Selanjutnya nomor 4, takwinu jumal. Kawin jumalan kama fil misalain. Buatlah jumlah-jumlah sebagaimana contoh di bawah ini. Contoh pertama, ada kalimat goniyun. La farqa baina goni wa fakir. Kemudian contoh nomor 2, Arabi. La farqa baina Arabi wa a'jami. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang asing. Nah, cara membuat kalimatnya kita hanya menambahkan kalimat la farqa baina, kemudian dengan kalimat yang ditulis atau yang diminta. Kalimat yang diminta di contoh ini yaitu goni. Dan cara yang ketiga, kita harus mengetahui lawan kata dari kata tersebut. Nah, kata yang terdapat dari contoh nomor 1 ini yaitu goni. Lawan kata dari goni, kaya, yaitu fakir. Nah, kita praktekkan saja rumus atau kaidah yang telah kita pelajari di contoh tadi di nomor 1, sogir. Nah, berarti kita menambahkan, kita tulis dulu la farqa baina sogirin wa kabirin. Nah, setelah kita menulis la farqa baina, kemudian kita harus melihat kata yang diminta untuk dibuat kalimat. Kemudian tentukan lawan kata dari kata tersebut. Lawan kata dari sogir yaitu kabir. Nah, selanjutnya di nomor 2 juga sama, kita diperintahkan untuk membuat 4 kalimat dengan menggunakan kalimat yang berada di dalam tabel. Nah, jadi kalimat yang di dalam tabel ini kita gunakan untuk membuat sebuah jumlah mufidah. Di tabel pertama ada kalimat ja'a. Ingat, ja'a ini jenisnya itu mudzakkar, berarti kita cari kalimat yang mudzakkar juga di tabel nomor 2. Di tabel nomor 2 kalimat yang mudzakkar ada al-atiba, kemudian al-hujaj, dan al-laibun, kemudian al-mujtahidun. Kita pilih yang mana saja. Di sini kita akan memilih al-atiba, yaitu para dokter artinya. Ja'a al-atiba, para dokter datang.
Nah, kemudian di nomor 3 kita harus mencari kalimat yang cocok untuk menyambungkan kalimat sebelumnya. Untuk mencari kalimat yang cocok, tentunya kita harus paham dengan arti-arti yang berada di dalam kolom nomor 3 ini. Min kulli masna artinya dari setiap perusahaan, min kulli makanin dari setiap tempat, min kulli mustashfa dari setiap rumah sakit, min kulli nadin dari setiap tempat, min kulli baladin dari setiap negara. Nah, kalimat yang sebelumnya atau kalimat yang kita pilih sebelumnya adalah ja'a dan al-atiba. Nah, berarti kita harus menentukan kalimat yang mana yang cocok untuk melanjutkan kalimat tersebut. Setelah kita tahu artinya, kita hubungkan kalimat tersebut dengan kalimat yang berada di kolom 3. Nah, yaitu kalimat yang min kulli mustashfa, kalimat yang cocok untuk meneruskan kalimat sebelumnya. Ja'a al-atiba'u min kulli mustashfa. Telah datang para dokter di seluruh rumah sakit. Nah, sama untuk melanjutkan kalimat-kalimat ini, kita harus tahu arti di kalimat yang keempat. Li'ada'i faridotil haji, untuk melaksanakan faridoh haji, lila'bi mubaroti musim, untuk bermain dalam pertandingan perlombaan setiap musim. Ini untuk liis'afi rukabito iroh, untuk mengendarai to'iroh pesawat, litor di aduwil Islam, untuk mengusir musuh Islam, di amali malabisi al-id, untuk mengerjakan pakaian id. Nah, dari keempat atau dari tabel nomor 4 ini kita harus menentukan mana kalimat yang cocok untuk meneruskan kalimat sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke nomor 3. Mal'u farog, mengisi kekosongan. Do kulla au jami'a au ba'do fi makani al-munasib min kulli min al-jumali al-atiyah. Letakkanlah kalimat kul atau jami atau ba'do di tempat yang sesuai. Nah, jadi letakkanlah kalimat kul kemudian atau jami atau ba'do di kalimat yang sesuai dari nomor 1 hingga nomor 4. Selanjutnya nomor 4. Uktub ijabat kamilah anil as'ilah. Tulislah jawaban-jawaban yang lengkap dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1 hingga nomor 8. Nah, untuk mufradatnya insya Allah mudah semua karena sudah kita bahas di teks. Selanjutnya di nomor 5, tasawwar muhadasah bainak wa baina ahadil hujjaj. Jadi
berimajinasilah atau menghayalah percakapan di antara antum dengan salah satu para jamaah haji. Anta tas'al wa huwa yujib. Antum bertanya dan salah satu para jamaah haji itu menjawab pertanyaan antum. Istakhdim al-kalimat allati baina qausaini li kitabatil as'ilatil munasibah allati tas'aluha lil hujaj. Gunakanlah kalimat-kalimat yang berada di dalam kurung untuk membuat sebuah pertanyaan yang sesuai. Nah, nomor 1 anta. Kemudian kalimat di dalam kurungnya ada kam. Al-hajj. Dan jadi kita menggunakan kalimat di dalam kurung ini dengan kalimat yang ingin kita tanyakan kepada salah satu jamaah haji itu. Nah, di sini ada kalimat kam. Jadi kita pikirkanlah pertanyaan yang cocok untuk kata kam ini yang artinya berapa. Berarti kam kumta fi Makkah. Berapa lama Anda menetap di Makkah? Al-hajj. Aqamtu fi Makkah khamsa ayyam. Saya tinggal di Makkah 5 hari. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas pembelajaran ke-20, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembelajaran ke-21. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.